Ada banyak sekali teori dan juga penjelasan tentang time travel. Di antaranya ada yang bilang perjalanan waktu atau time travel diibaratkan seperti seorang astronot yang menaiki roket dan menjelajah antar planet. Ada juga yang bilang time travel merupakan perjalanan antar dimensi yang sangatlah tidak mungkin terjadi. Tapi ini malah menjadi salah satu teori time travel yang paling populer sampai saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan time travel? John Titor merupakan salah satu pria yang paling misterius banget keberadaannya. Ia adalah seorang penjelajah waktu yang memiliki misi dari tahun 2036 untuk pergi ke tahun 1975. Dengan tujuan, ia ingin mencari PC IBM 5100 agar ia bisa membawa mesin ini menuju ke tahun 2036 untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada mesin waktu. Kepopuleran John Titor ini bukan cuma cerita karangan doang, melainkan di sini ada beberapa bukti yang bisa memperkuat kalau John Titor ini pernah muncul di tahun 2000. Bukti pertama, John Titor di sini membuat sebuah forum rahasia untuk para penggemar time travel pada tahun 2000. Nah, disinilah si John Titor itu memperkenalkan dirinya. Dia ini siapa, dan di sini dia mengatakan kalau dirinya adalah seorang time travel. Bahkan si John Titor pada saat itu juga memberikan sebuah logo, atau katakanlah logo ini adalah lambang dari baju militer yang ia pakai. Di dalam logo ini terdapat juga sebuah tulisan yang bacaannya Tempus Edac Rerum, yang artinya adalah melahap waktu. Selain membuat forum, rupanya si John Titor itu juga memberikan atau membagikan beberapa foto yang ia miliki. Fotonya itu diantaranya kayak mesin PC IBM 5100, dan tujuan utama dari kenapa si John Titor itu nge-share foto ini supaya kalau misalkan ada penggemarnya ini tiba-tiba tahu lokasi dari mesin IBM 5100, maka si John Titor itu akan langsung mendatangi si penggemar dan mengambil mesin tersebut, dan mesinnya itu dibawa ke masa depan, yaitu pada tahun 2036. IBM 5100 merupakan komputer portable, atau lebih tepatnya ini adalah versi laptop yang dikeluarkan pada tahun September 1975. IBM 5100 ini dibangun dengan bahasa pemrograman API dan juga BASIC dengan menggunakan mesin IPE C204. Sekaligus komputer ini dijuluki sebagai yang pertama yang dianggap komputer keluaran modern untuk versi komputer. Rumornya setelah rilisnya IBM 5100 pertama kali, hanya ada 5 orang di dunia yang mengetahui keberadaan dari komputer ini. Kemungkinannya alasan dibalik kenapa si John Titor datang ke tahun 2000 itu sebenarnya dikarenakan pada tahun itu dari kelima orang ini itu masih ada di tahun 2000, dan orang ini itu masih menyimpan IBM 5100. John Titor di sini juga mengatakan kalau ia bekerja dengan 2 orang ilmuwan yang sangat pintar. Nama ilmuwannya itu disebut dengan nama Tipler dan juga Kerr. Di sini itu nggak ada nama tambahan dari nama mereka berdua, melainkan hanyalah Tipler dan juga Kerr. Kalaupun nama ini dicari, di sini gue juga menemukan ada beberapa nama Tipler yang namanya itu hampir serupa dan juga beda-beda tipis. Di sini ada Frank J. Tipler 1947. Ia merupakan seorang matematika dan juga kosmologi. Lalu ada Frank Tipler ketiga, seorang politik Amerika, dan juga John Tipler yang merupakan seorang penulis berita. Lalu yang terakhir ada Marianne Tipler, seorang ahli matematika dari New Zealand. Intinya di sini nama-nama yang disebutin sama si John Titor itu kalau misalkan kita cari nih, kita akan menemukan orang-orang yang sudah pasti mereka adalah orang berpendidikan, mereka itu pintar. Sekaligus menurut gua pekerjaan dari orang-orang ini yang kita temukan di dalam website ini bisa jadi adalah informasi palsu alias dibikin, yang dimana mereka itu kemungkinan adalah seorang guru les matematika, cuman taunya rupanya di belakangnya ini mereka itu adalah seorang saintis gila yang suka melakukan eksperimen dalam labornya mereka. Dan kemungkinan juga eksperimen gila yang mereka lakukan ini adalah menciptakan mesin waktu. John Titor di sini juga menjelaskan kalau masalah time travel dan juga mesin waktu suatu saat itu akan dibicarakan
ke dunia dan dibahas secara publik oleh organisasi yang disebut dengan nama CERN. Nah, perkiraannya di tahun 2000 sama 2001 kemungkinan CERN ini itu akan tiba-tiba muncul dengan berita heboh dan menjelaskan kalau mesin waktu telah ditemukan. Rupanya setelah memasuki tahun 2001, organisasi CERN itu beneran muncul. Di sini mereka itu memang gak menjelaskan tentang penemuan mesin waktu, melainkan mereka telah menemukan black hole, sebuah konsep lubang hitam yang digunakan untuk melakukan perjalanan waktu antar dimensi. Yang paling populer dari eksperimen black hole ini disebut dengan nama banana eksperimen atau percobaan menggunakan buah pisang yang akan digunakan sebagai media teleportasi. Hasilnya itu lumayan creepy. Di sini itu ada yang mengatakan kalau buah pisang yang diteleportasi ini malah berubah bentuk menjadi lebur alias pisangnya itu kayak lunak. Lalu ada juga yang mengatakan kalau pisangnya itu beneran teleportasi tapi menghilang dan gak tahu lokasinya itu ada di mana. Kalau gue mencari tahu nih teori tentang black hole ini beneran makin creepy nih. Konsepnya itu seperti sebuah lubang hitam super gelap. Lubangnya ini itu memiliki bentuk subatom lubang yang sangatlah kecil dan ini gak mungkin bisa ditembus oleh benda padat. Kalaupun misalnya di sini ada benda padat yang dipaksa masuk ke dalam black hole, maka hasilnya akan menjadi seperti pisang yang melebur. John Titor itu juga mengatakan Perang Dunia Ketiga itu akan segera terjadi, yaitu pada tahun 2015 di mana Rusia akan melakukan bom nuklir ke negara Amerika. Nah, untuk yang ini itu memang gak terjadi ya. Cuman kalau misalkan kalian mencari postingan tentang berita ini, rupanya kalian akan menemukan berita-berita tidak menyenangkan di mana Rusia ternyata sangatlah enggak suka dengan negara Amerika. Mungkin aja ada kayak semacam permusuhan kecil antara negara Amerika sama Rusia. Yang jelas, kalau misalkan di sini ada orang yang mencoba melakukan provokasi kecil, maka kemungkinan terjadinya perang antara Rusia sama Amerika itu beneran bisa terjadi. Lanjut, John juga mengatakan di masa depan tahun 2036 akan muncul sebuah penyakit yang disebut dengan nama sapi gila. Penyakit yang akan mewabah semakin parah dan menyebabkan populasi manusia menurun drastis. Rumornya penyakit sapi gila itu juga bisa dikatakan mampu untuk bertahan di dalam tubuh manusia selama 30 tahun dan penyakit ini itu akan bereaksi kalau misalkan tubuh manusia sudah mulai melemah. Di sini gue jadi mikir nih, mungkin gak sih contohnya itu kayak virus corona. Sampai sekarang kan gak hilang-hilang tuh. Mana tahu nih virus corona itu bertahan sampai 30 tahun ke depan. Atau simpelnya itu kayak gini, virus corona itu kan nginfeksi tubuh manusia nih. Rupanya si virus corona ini itu kayak melakukan mutasi dan jadi Omicron. Rupanya Omicron itu mutasi lagi jadi sapi gila. John Titor itu juga memberikan sebuah komentar pedas di mana ketika ia baru sampai di tahun 2000, menurutnya manusia yang hidup di tahun ini memiliki sifat yang sangat malas, egois, tidak berperasaan dan juga enggak mau bersosialisasi. Apakah John Titor itu benar? Kalian yang menentukan jawabannya. John Titor di sini juga mengatakan nih kalau di tahun 2036 di masa depan nanti mereka tidak mengenal lagi yang namanya Microsoft ataupun Yahoo. Salah satu buktinya itu mungkin kemunculan adanya Metaverse yang akan langsung menggeserkan Microsoft dan juga yang lainnya. Nah, untuk dapat melakukan time travel, tentunya kita ini butuh sebuah alat yaitu time machine. Menurut John Titor, mesin waktu atau time machine ini memiliki bentuknya panjang seperti box amunisi dengan berat 500 kg atau lebih. Box ini itu harus diletakin di sebuah benda yang bisa digunakan oleh manusia seperti mobil. Nah, untuk mengoperasikan time machine yang seperti ini, biasanya di sini akan ditemukan sebuah tombol yang ketika dipencet maka akan muncul black hole, yang dimana black hole-nya itu akan berbentuk spiral kayak portal. Maka portal ini itu akan menyedot mobil atau benda-benda yang dekat dengan box mesin tersebut. Saat melakukan time travel, John Titor itu juga mengatakan nih, rasanya itu sangatlah panas, sulit untuk bernafas, bahkan menggerakkan tubuhnya sendiri itu juga terasa sangatlah berat. Ditambah lagi saat melakukan setting perpindahan waktu, di sini harus dilakukan dengan benar, gak boleh salah, pokoknya harus sesuai dengan titik koordinat. Di sini itu gue bingung nih, kalau misalkan titik koordinatnya pas kita setel hasilnya salah, maka hasilnya itu kayak gimana? Apakah orang yang melakukan time travel itu akan terjebak di dalam black hole selamanya? Atau malah orang ini itu berpindah ke dimensi lain yang dimana mereka itu akan bertemu dengan
kembarannya sendiri. Selanjutnya di sini ada Sonic Resonator. Ini adalah mesin waktu juga yang diciptakan oleh Stephen Gibb. Di sini ia mengklaim ia telah melakukan time travel beberapa kali. Lalu ia juga pernah bertemu dengan alien di sawah Nebraska, dan disinilah Sonic Resonator kemudian di-upgrade dan dikembangkan lagi menjadi Hyper Dimensional Resonator. Untuk versi mesin waktu yang kayak begini itu bentuknya memang kecil, tapi ketika dinyalakan rumornya akan muncul medan magnet melingkar. Cuman medan magnetnya ini itu nggak bisa kelihatan. Jadi untuk bisa menemukan medan magnetnya, maka si pengguna itu harus menggunakan alat lain. Contohnya itu kayak alat detektor hantu atau detektor gelombang. Versi lainnya lagi di sini ada yang mengatakan mesin waktu atau time machine berbentuk seperti sebuah pil kapsul raksasa yang dilapisi dengan baja khusus dan juga memiliki berat sekitaran 800 sampai 900 kg. Warna kapsul ini itu ada dua varian. Pertama adalah putih dan yang kedua adalah hitam. Entah kapsul time travel ini buatan dari CERN atau buatan dari organisasi lain, di sini gue nggak tahu. Cuman yang jelas untuk mengoperasikan mesin waktu yang satu ini, kalian hanya perlu masuk ke dalam kapsulnya dan kalian di sini hanya perlu menentukan titik koordinatnya. Lalu kapsulnya ini itu akan tiba-tiba mengeluarkan black hole dan disinilah black hole akan melahap kapsulnya dan kalian pun akan berpindah ke titik koordinat yang kalian inginkan. Nah kesimpulannya, pertama, di sini kita nggak bisa melakukan time travel kalau misalkan kita ini itu nggak punya yang namanya time machine. Untuk dapat berpindah antar dimensi, di sini kita juga butuh time machine yang benar-benar dapat berfungsi dengan benar. Bukan sembarangan time machine, karena takutnya kalau misalkan sampai terjadi kesalahan, maka mungkin aja kita bakalan terjebak ke dalam black hole. Untuk dapat menembus black hole ini juga nggaklah mudah, karena lubang black hole ini ukurannya sangatlah kecil. Cuman kalau menurut cerita John Titor, rupanya di tahun 2036 time machine ini adalah kendaraan umum yang sering dipakai oleh orang-orang di masa depan.